Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang sebentar Waalaikumsalam lagi. warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Hari ini saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Bu Livi dan Bu Laila terkait dengan manajemen keuangan. Nah, hanya memang ini udah pada beli buku ya? Udah pada beli buku ya, kata Bu Livi ya, kalau Bu Livi cerita ke saya. Jadi, eee, saya tuh sebetulnya agak, gimana ya, agak bingung juga gitu untuk mengajar yang angkatan ini karena kan, eee, sangat bervariasi. Kalau yang sebelumnya itu memang, sebagian besar itu berasal dari agribisnis gitu, sehingga memang mereka pernah dapat akuntansi dan pembiayaan agribisnis di S1. Nah, kalau yang angkatan ini kan, belum pernah sangat bervariasi ya, jadi mungkin ada yang sudah, ada yang dari peternakan, yang mungkin belum pernah dapat akuntansi dan pembiayaan, kemudian ada yang dari perikanan gitu ya, sehingga belum dapat akuntansi dan pembiayaan. Jadi saya sebetulnya agak, agak bingung gitu mau ngajarnya. Saya berharapnya sebetulnya level di manajemen keuangan agribisnis ini naik lebih tinggi daripada akuntansi dan pembiayaan agribisnis, di buku yang disampaikan Bu Livi itu, sebetulnya seperti itu. Jadi materi saya itu, kalau Bu Livi sudah masuk dengan akuntansi, di dalam manajemen keuangan itu biasanya saya masuk dengan pembiayaan, kira-kira gitu. Nah, tapi kalau, eee, harusnya saya tidak mengajarkan lagi, apa namanya, pembiayaan agribisnis yang ada di buku itu gitu. Nah, sekarang ini terserah gitu apa saya mau mengulang yang ada di buku, tapi tentu ini mahasiswa-mahasiswa yang S1-nya agribisnis sudah pernah belajar semua gitu materi yang ada di buku itu. Jadi saya tuh agak merasa terus terang agak merasa berdosa gitu kalau harus mengulang materi yang ada di S1. Nah, atau mau masuk materi yang sesuai dengan yang di S2. Kalau menurut saya sih mungkin lebih menarik, saya masuk dengan materi yang ada di S2 gitu loh, karena kalau yang di buku nanti silakan dibaca untuk nambah, pengetahuan, tapi saya akan masuk dengan yang lebih baru gitu, maksud saya gitu, supaya nanti pengetahuan kita sifatnya bisa ada akumulasinya gitu. Ini, tolong dong, nyalain kameranya, kok saya tuh nggak enak banget gitu ngajar online gitu ya, tapi orangnya nggak ada gitu, ditutup semua kameranya gitu. Tolong tolong di kameranya dinyalain dulu supaya saya tahu, Bapak Ibu, teman-teman semua ada di dalam Zoom. Ada Pak Fauzi, ada Mbak Septi, ada Mbak Cindy, Mbak Gita, Mbak Nabila. Silakan silakan. Diaktifkan dulu kameranya. Jadi kalau sebetulnya juga kalau saya, kembali ke apa ya, ke, silabus mata kuliah, manajemen keuangan, materi saya itu masuk ke dalam, sudah masuk ke dalam green finance. Jadi, keuangan hijau, manajemen keuangan hijau kira-kira. Dan ketika kita bicara manajemen menurut saya kalau bicara manajemen, keuangan hijau itu, jadinya menjadi lebih menarik gitu ketika daripada nanti kita bicara daripada nanti saya ngulang, nanti mungkin Rizky nggak tahu nih masih ingat nggak Rizky, Hilwa yang S1-nya agribisnis nih, siapa lagi? Itu kan semua sudah pernah dapat materi yang ada di buku yang dibeli itu. Nggak tahu anak-anak masih ingat nggak kira-kira materinya. Gimana nih mau ngulang yang ada di buku atau mau bicara financing? Saya sebetulnya mau masuknya tentang green financing gitu loh. Tapi kalau mau balik lagi ke materi yang ada di buku ya silakan saja, boleh. Gimana? Ya Saya pelajaran ibu aja bu, materi ibu aja. materi saya aja ya, baik. Kalau gitu, saya mulai materi. Jadi saya ada 4 kali pertemuan. Materi pertama adalah tentang pengantar keuangan agribisnis hijau. Jadi, eee, kit sekarang ini orang itu, kalau Bu Livi sebetulnya nanti metode pembukuannya tuh sama sebetulnya, metode akuntansinya sama. Yang membedakan itu hanya komponennya. Kalau misalnya sebelumnya ketika kita bicara, eee kalau yang diajarkan Bu Livi itu dalam konteks, ekonomi itu sering disebut dengan keuangan coklat, kira-kira gitu. Keuangan coklat itu dia berarti di dalam komponen biaya ke perusahaannya tuh belum masuk
komponen-komponen untuk perbaikan lingkungan, belum masuk komponen-komponen untuk carbon trading, kira-kira gitu. Tapi kalau kita sudah bicara green financing, itu di dalam komponen akuntansinya tuh ada tambahan komponen pengeluaran perusahaan dan juga penerimaan perusahaan terkait dengan hal-hal yang yang relate dengan keuangan, dengan lingkungan seperti itu. Jadi ini adalah materi saya, nanti saya upload di Ele, ada 4 kali pertemuan, nggak tahu nih, terkejar nggak bisa selesai sebelum lebaran. Oke, baik, sebelum saya masuk ke green financing-nya, saya akan bicara dulu tentang inisiatif keuangan hijau dari sisi latar belakang, motivasi, kenapa saat ini orang sedang sedang tren tentang green financing dan apa sih tantangan dan peluang ketika kita ingin menerapkan green financing. Nah, green financing ini sebetulnya tidak hanya akan diadopsi oleh perusahaan agribisnis, bahkan dalam konteks pengelolaan negara. Jadi kalau seandainya selama ini kita mendengar ada RPJM, ada RPJMD, maka nanti akan ada green PDB, ada green produk, jadi ada produk domestik bruto green, ada green PDB, ada green RPJMN, kira-kira seperti itu ke depannya. Nah, ini adalah sedikit latar belakang kenapa ternyata perubahan iklim itu mempengaruhi juga stabilitas keuangan. Jadi kalau selama ini kita memahami bahwa perubahan iklim itu hanya mengganggu kenaikan suhu, bahwa perubahan iklim itu bikin air di kutub cair, bikin es di kutub cair sehingga permukaan laut meningkat. Kemudian karena permukaan laut meningkat maka banyak lahan-lahan yang banjir gitu ya, maka tidak hanya sekedar sampai ke sana, ternyata lebih jauh perubahan iklim itu bisa mendorong atau mengganggu stabilitas keuangan. Jadi atau dengan kata lain, kenaikan emisi karbon itu telah mendorong kenaikan suhu bumi sehingga menyebabkan perubahan iklim yang ternyata berpotensi mengganggu stabilitas moneter dan keuangan. Ini adalah pergerakan emisi karbon ya dari tahun ke tahun yang semakin lama terus semakin meningkat. Walaupun saat ini hampir semua negara itu sedang melaksanakan berbagai gerakan untuk menekan laju kenaikan emisi karbon secara global. Kemudian kenaikan suhu global. Jadi ini adalah sebentar ya. Ini adalah kurva kenaikan emisi karbon yang terus meningkat setiap tahunnya dan yang bawah ini adalah ternyata kenaikan emisi karbon itu juga mengakibatkan terjadinya kenaikan suhu bumi. Jadi suhu kita tuh terasa makin lama semakin panas kira-kira gitu. Jadi untuk mencapai target kenaikan suhu 1,5 derajat Celcius itu tidak cukup dengan karbon netral, tetapi bahkan kita eh, perlu negatif. Jadi pertumbuhan emisi karbonnya tuh turun gitu negatif. Ya, kemudian apa yang bisa kita lihat dampak dari dua hal ini, kenaikan emisi karbon, kenaikan suhu yang drastis. Pertama adalah persentase populasi global yang berdampak pada adanya gelombang panas, laut di kutub tadi saya sampaikan karena panas, laut di kutub utara tanpa es di musim panas, kenaikan permukaan laut, kemudian hasil bumi, hasil perikanan itu juga makin menurun, lalu penurunan hasil panen kalau untuk di daratan, bahkan kepunahan beberapa tanaman, kepunahan hewan, jadi kebakaran yang terjadi karena kenaikan suhu bumi beberapa waktu yang lalu itu mengakibatkan banyak spesies tumbuhan dan hewan yang punah dan juga lebih jauh kalau dia konteksnya di laut itu kepunahan terumbu karang. Nah, ada berbagai skenario ya terkait dengan kenaikan suhu tadi. Kalau misalnya kita bisa tekan kenaikan suhu itu per tahun hanya 1,5 derajat Celcius, itu kenaikan penurunan dampak gelombang panasnya hanya 14%. Tapi kalau kita kenaikannya lebih dari 1,5, itu bisa sampai 37%. Kenaikan permukaan lautnya kalau seandainya kita bisa tekan hanya 1,5 itu 0,5, tapi kalau dia di atas itu bisa di atas 0,6. Penurunan hasil laut itu bisa 1,5 ton sampai kalau kita tidak bisa tekan bisa sampai 3 juta ton. Kemudian hasil panen bisa sampai kalau kita tidak bisa tekan itu bisa turun sampai 7%.
Kepunahan itu bisa sampai, kalau hewan 8% dan tumbuhan itu bisa 16%, dan yang terparah adalah kerusakan terumbu karang. Kalau kita tidak bisa menekan, kenaikannya itu, jadi dia naik suhu itu di atas 2% itu bisa sampai 99%. Artinya apa? Dari sekian banyak, kerusakan ini akan ada gangguan fisik dan ada gangguan, resiko transisi. Gangguan fisik kita sudah lihat tadi saya sudah sampaikan di gambar yang ini, ada banjir, gelombang tinggi, ada kekeringan, dan ada resiko transisi. Apa itu resiko yang muncul dalam menuju rendah karbon akibat menunda pencapaian rendah karbon. Yang kedua adalah kenaikan biaya. Kenapa? Karena penurunan nilai aset akibat instabilitas sistem keuangan dan keterbatasan akses dana. Jadi akhirnya nanti, 2 resiko ini akan mengakibatkan instabilitas moneter dan juga instabilitas sistem keuangan. Kalau instabilitas moneter dan sistem keuangan itu terjadi di perusahaan dan terjadi di semua perusahaan, maka nanti akibatnya terjadi instabilitas moneter dan sistem keuangan di semua negara. Di negara, kemudian nanti kalau semua negara mengalami hal yang sama, maka nanti terjadi di dunia, kira-kira gitu. Karena itu hampir semua negara saat ini sangat konsen gitu dengan, isu bagaimana me-manage perubahan iklim, dan akhirnya muncullah konsep tadi, nanti kita akan menuju ke green, financing. Nah, cuaca ekstrim ya akan menimbulkan kerugian besar pada perekonomian, artinya tanpa upaya mitigasi potensi kerugian akibat cuaca ekstrim akan terus bertambah secara eksponensial. Ini adalah contoh akumulasi kerugian ekonomi global akibat cuaca ekstrim dengan berbagai macam, gangguan dari siklon ya, banjir, gempa bumi, kemudian perubahan cuaca, kekeringan, winter, musim dingin, wildfire ini kebakaran hutan, kemudian ini storm itu badai ya, dan yang lain-lain itu bisa kita lihat bahwa semakin lama itu akan semakin tinggi, tingkat kerusakannya, total tingkat kerusakannya. Kemudian akibatnya kalau kita tidak manage proyeksi biaya untuk kita mengantisipasi, untuk kita mengatasi perubahan iklim cuaca ekstrim itu juga akan makin lama semakin tinggi. Nah, ini adalah biaya kalau kita tidak melakukan adaptasi ya, kita tidak melakukan adaptasi, maka biayanya tuh di sini kira-kira ramalannya. Tapi kalau kita melakukan adaptasi, tapi adaptasinya tuh spontan saja, tidak dengan planning yang matang gitu ya, maka ya lebih rendah lah biaya daripada tanpa adaptasi. Dan kalau seandainya, with climate resilience dengan, banyak sekali program-program terkait dengan, perubahan iklim itu kita, biaya untuk penanganan cuaca ekstrimnya itu semakin lama akan semakin menurun. Biaya akibat cuaca ekstrim di Indonesia itu bahkan bisa mencapai ini 112 triliun per tahun. Ini berdasarkan hasil proyeksi Bappenas tahun 2021. Dan tentu ketika biayanya sebesar ini untuk mengatasi, berarti kan nanti ada gangguan moneter dan finansial gitu kalau kita tidak hati-hati. Nah, eee akibat perubahan iklim, PDB dunia itu akan berpotensi turun bahkan sampai 18%. Negara-negara Asia menjadi wilayah yang paling terdampak akibat perubahan iklim, dengan Cina bahkan berpotensi kehilangan sampai 24% dari PDB pada skenario Safer, sementara Amerika Serikat mungkin sekitar 10 sampai 11%. Nah, ini adalah apa ya, dampak dari perubahan iklim. Kalau dia bisnis as usual, artinya kita nggak ngapa-ngapain, itu kenaikan suhu bumi 3,2, hati-hati tadi di depan saya sampaikan kalau dia naik di atas 2%, itu bahkan kerusakan terumbu karangnya sudah di atas 90%. Dampak ke PDB itu bisa turun 18%. Kalau ada sedikit kebijakan untuk nahan kenaikan suhu bumi, kenaikan suhunya bisa 2,6, PDB-nya turun 14%, mengalami penurunan. Kalau ada lebih banyak lagi gitu ya, maka, kenaikan suhu buminya masih 2%, PDB-nya bisa turun 11%, dan bahkan tetapi kalau kita coba menyepakati Paris Agreement ya, maka nanti harapannya itu kenaikan suhunya bisa di bawah 2%, dan dampak penurunan terhadap PDB globalnya kalau di awal itu diprediksi 18% tanpa melakukan apa-apa, itu bisa turun sampai
turunnya PDB itu bisa hanya 4%. Nah, jadi, inilah yang, akan jadi, perhatian kita, kenapa kita, aduh sebentar ya. Kenapa kita, perlu melakukan mitigasi terhadap perubahan iklim? Karena mitigasi terhadap perubahan iklim itu ternyata tidak hanya berdampak pada peningkatan PDB, tapi kepada, sektor keuangan dan finansial juga. Ini saya ngajarnya betul-betul dari awal ya, sampai nanti sampai ke green financing-nya. Indonesia sebagai negara kepulauan yang berlokasi di Ring of Fire sangat terdampak oleh perubahan iklim, khususnya hasil panen kita turun karena kekeringan. Kalau dulu petani itu bisa memprediksi tuh musim tanam tuh kira-kira sudah mulai Desember, Januari, Februari, Maret. Tetapi kalau sekarang kita sudah nggak bisa prediksi kapan sih sebetulnya bisa nanam. Kemudian ada gangguan logistik juga, dan bahkan karena es di kutub mencair, itu bahkan akan menyebabkan tenggelamnya sebagian wilayah pesisir karena permukaan lautnya meningkat. Nah, apa sih dampaknya terhadap PDB? Nah, ini kalau, peramalan kasus ya di Indonesia, ini untuk Indonesia. Nah, untuk Indonesia tuh di sini loh kira-kira, eee penurunan, decline dari PDB-nya. Kalau yang ini adalah, penurunan kurang dari oh mohon maaf salah ya, yang ini adalah kurang dari 2 derajat kerusakannya, ini adalah, berapa nih, 2 derajat, ini 2,6 dan ini 3,2. Nah, global, finansial krisis, pandemi krisis, dan global warming. Kerugian yang ditimbulkan oleh perubahan iklim itu bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan krisis keuangan global dan pandemi Covid yang kita alami. Jadi kan tahun, 2017, 2018, 19 tuh kita pernah mengalami krisis ekonomi, kemudian beberapa tahun yang lalu kita juga pernah beberapa tahun lalu kita mengalami pandemi, dan bahkan diramalkan bahwa kalau kita tidak bisa me-manage global warming ini dengan baik, dampaknya itu bahkan lebih buruk daripada krisis keuangan global dan pandemi yang kita alami. Jadi kita betul-betul harus hati-hati. Nah, kerugian akibat pandemi itu diperkirakan mencapai 3,3 dari PDB global. Ini kalau dia pandemi, tetapi kalau seandainya, global finansial itu yang di sini ya, krisis ekonomi itu, ini ketika kita pandemi Covid penurunannya, maka nanti kalau seandainya kita tidak hati-hati mengatasi global warming, berarti penurunan PDB-nya tuh bisa bakal turun lagi. Kalau ada yang mau tanya bisa sekalian langsung raise hand aja ya, biar bisa saya lihat, biar bisa langsung menyimak. Nah, artinya apa? Kita perlu, aksi yang terkoordinir, aksi bersama untuk bisa mengatasi perubahan iklim tadi. Jadi perlu aksi terkoordinasi secara global, untuk memitigasi kerugian akibat perubahan iklim. Di bawah Paris Agreement, jadi tahun 2015 itu ada Paris Agreement, Indonesia menargetkan National Determined Contributed itu berupa penurunan emisi karbon 41% pada tahun 2030 dan menuju karbon netral di tahun 2060. Jadi ini adalah data terkait dengan Bapak Ibu bisa dengar suara saya? Kedengeran ya? Bisa Ibu. Bisa Bisa ya? Ibu. Ya soalnya Bisa saya ini Bu, bisa. soalnya saya tethering pakai HP, Bisa. jadi kalau nggak ada yang itu, nanti saya sih tethering HP karena WiFi di rumah ini lagi dibenerin. Oke, jadi ini adalah apa ya peta Paris Agreement gitu ya, di mana nanti target-target capaian yang ingin dicapai oleh setiap negara gitu setelah mereka menyepakati koordinasi kegiatan lewat Paris Agreement tadi. Konsepnya sebetulnya lewat carbon trading ya, jadi saat ini, kita sudah, coba gitu ya untuk, melaksanakan, carbon trading di tingkat dunia dan sudah kalau saat ini untuk carbon trading itu sudah ada satu yang sudah dibayarkan di Indonesia oleh negara luar. Arah kebijakan terkait keuangan hijau. Nah, sekarang kita baru masuk. Dalam hal suatu negara tidak mengenakan pajak karbon yang memadai sehingga dia tidak dapat mengakses penurunan emisi karbon nasional, maka pajak karbon akan dikenakan oleh negara lain. Jadi
pajak karbon domestik itu didesain agar korporasi, ini orang-orang negara-negara luar itu mau bertransformasi menjadi korporasi hijau, baik melalui investasi hijau atau pembelian kredit karbon. Jadi korporasi itu bisa melakukan dua hal, bisa melakukan investasi hijau, jadi dia masuk ke pasar keuangan dan bank tetap, kemudian memilih investasi hijau, nanti investasi hijau itu bisa dipakai untuk pengurangan emisi karbon dalam bentuk pembelian kredit karbon. Jadi nanti emisi karbon yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut, kemudian dia beli karbonnya, nanti ada net emisi karbon, pajak karbon domestik itu dengan nilai pajak lebih besar dari nilai kredit karbon. Nah, pajak karbon global didesain untuk mendorong partisipasi semua negara pada keuangan hijau. Jadi pajak karbon yang dilakukan oleh perusahaan negara-negara luar yang mereka bayar itu akan masuk menjadi pajak karbon yang kemudian menjadi pajak karbon oleh negara lain. Pajak karbonnya itu bisa pajak ekspor menjadi semakin terbatas atau akses keuangan globalnya yang makin terbatas juga. Lalu komponen pajak karbon itu bisa pajak karbon atas barang impor yang masuk itu kena pajak karbon atas aktivitas cabang korporasi di negara lain, bisa pajak karbon atas investasi korporasi di negara lain, dan bisa pajak karbon atas pembiayaan korporasi di negara lain. Nanti perhitungannya ada metode perhitungan untuk emisi karbon. Nah, resiko transisi, tadi ada resiko pada investasi, ekspor, dan akses keuangan. Nah, biaya transisinya tentu cukup besar. Jadi dalam bentuk hilangnya kesempatan investasi, hambatan ekspor, kemudian keharusan impor produk hijau dan keterbatasan akses keuangan global serta saat ini sudah mulai terjadi. Nah, kebijakan standar global itu nanti ada macam-macam. Apa sih yang bisa kita lakukan? Yang pertama misalnya nih impor barir, batasan impor. Negara kita misalnya sudah sempat tidak boleh mengekspor kelapa sawit ke Eropa dengan isu karena kelapa sawit kita itu merusak lingkungan, berarti dia ada impor barir. Yang kedua ada pajak karbon. Pajak karbon itu atas emisi dari aktivitas cabang atau anak perusahaan di negara lain dan juga ada pajak karbon atau atas emisi dari aktivitas atau entitas yang dibiayai dan yang terakhir adalah pajak carbon border tax atas produk yang memasuki negara lain. Nah, resiko transisinya apa? Impor barir tadi kan berarti ada hambatan ekspor. Kalau kita ngekspor itu terbatas jadinya. Kemarin ada pembatasan ekspor untuk kelapa sawit, untuk mobil BBM, karena mobil BBM dianggap merusak lingkungan. Kemudian investasi hijau beralih ke negara lain. Kalau kita tidak siap dengan investasi hijau, maka investasi hijau pendukung rendah karbon itu akan beralih ke negara lain, Jepang misalnya. Karena kita nggak siap, akhirnya investasi yang harusnya masuk ke negara kita, karena kita tidak siap dengan teknologi hijau, dia malah memilih untuk investasi ke negara lain. Resiko lainnya apa? Akses keuangan globalnya makin terbatas. Jadi instrumen keuangan Indonesia akan terkena pajak karbon yang tinggi ketika dia keluar. Akses keuangan global semakin terbatas untuk pembiayaan non-green dan ekspor kita itu ketika kita mau ekspor barang, mau ekspor kelapa sawit, karena kelapa sawit kita itu dianggap merusak lingkungan, maka jadi tidak kompetitif bersaingnya, jadi nggak ada yang mau beli. Maka harga produk ekspor Indonesia akan menjadi semakin mahal karena tambahan pajak. Akibat listrik yang digunakan adalah listrik yang tinggi karbon. Nah, ini adalah beberapa resiko transisi di Indonesia, misalnya untuk CO2 ya, yang sudah dialami Indonesia, CO2 itu mengenakan pajak karbon terhadap perusahaan di Eropa, termasuk karbon dari cabang atau supplier di luar negeri, serta entitas aktivitas yang dibiayai luar negeri. Yang kedua, resiko yang bisa kita hadapi, perusahaan multinasional di Indonesia itu mulai mempublikasikan daftar supplier dan meminta para supplier juga mempublikasikan daftar supplier sebagai bentuk keterbukaan isu lingkungan. Jadi dikasih tahu nih supplier-suppliernya siapa saja yang merusak lingkungan. Contoh nih MNC ya, misalnya Nestle memutuskan kontrak dengan perusahaan Indonesia yang tidak memenuhi standar lingkungan,
Yang keempat, Uni Eropa dan global market membatasi impor kelapa sawit dari Indonesia yang belum memenuhi standar NDPA. Lalu investor global itu memandang bank di Indonesia memiliki risiko ESG, environmental, social government yang tinggi karena mempunyai mungkin ada baik. Karena mempunyai standar lingkungan yang rendah dan tidak mewajibkan debiturnya memiliki kebijakan NDPA. Menurut Chain Reaction Research, risiko kredit ke sektor yang terekspos sustainability risk itu cukup besar, setara sekitar 12% dari modal bank. Ya, jadi tahun 2022, tahun lalu, Malaysia itu di seluruh kebun sawit di Malaysia sudah punya sertifikat Malaysian Sustainable Palm Oil. Kalau di Indonesia tuh kayak RSPO, ISPO ya, kalau Indonesian Sustainable. Tapi di Indonesia belum semua kebun kelapa sawit punya sertifikat ISPO. Ya, diambil oleh Malaysia seiring dengan makin ketatnya kebijakan terkait dengan perubahan iklim. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua terkait dengan inisiatif keuangan hijau. Yang kedua, perubahan iklim juga memberikan peluang bagi perekonomian sebetulnya. Jadi kalau tadi saya bicara resiko kalau kita tidak mengantisipasi perubahan iklim, maka sebetulnya di sini kalau kita mau mengantisipasi itu banyak gitu transisi menuju ekonomi rendah karbon itu bahkan dapat mengundang investasi global ke Indonesia sehingga mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan cadangan devisa. Jadi kalau ada mitigasi perubahan iklim, tadi kan kita di depan saya sampaikan bahwa tanpa mitigasi kita akan ada biaya perubahan iklim itu 112 triliun. Nah, kalau seandainya dilakukan mitigasi terhadap perubahan iklim, berarti kan ada investasi hijau. Investasi hijau itu berarti kita bikin perusahaan yang kira-kira tidak lagi merusak lingkungan. Bikin kebun kelapa sawit sudah sertifikat ISPO gitu ya, supaya nanti kelapa sawitnya memang kelapa sawit yang green product. Nah, biaya investasinya tuh memang lebih mahal dari investasi non hijau. Nanti kita akan punya perusahaan hijau, akan punya proyek hijau. Kalau perusahaan kita sudah punya proyek hijau, maka kita akan punya pendanaan hijau. Maka dananya tuh namanya pendanaan hijau. Ya, nanti pendanaan hijau itu akan menghasilkan pasar keuangan hijau, ada pasar karbon yang biasanya dikelola oleh perbankan gitu. Jadi perusahaan-perusahaan yang tidak hijau, ya perusahaan-perusahaan yang merusak lingkungan itu akan dipaksa untuk masuk menjadi perusahaan-perusahaan hijau melalui pasar keuangan ini. Apa saja syarat-syarat keuangan hijaunya? Nanti ada sertifikasi hijau, untuk sawit sudah ada tuh. Ada digitalisasi platform pasar hijau, ada data hijau gitu ya. Sehingga nanti akan ada semacam pasar carbon trade-nya. Ya, ini adalah sektor-sektor yang eh, bisa mendorong penurunan emisi karbon. Jadi kalau dia bisa dimitigasi, bisa menurunkan karbonnya tuh besar, tapi kalau tidak dimitigasi justru akan mengakibatkan terjadinya justru berpotensi sektor-sektor ini kalau tidak dimitigasi dia menjadi penyebab emisi karbon paling tinggi, tapi kalau dimitigasi justru yang akan menurunkan paling besar, kira-kira gitu. Sektornya adalah kehutanan dan lahan, energi dan transportasi, kemudian proses produksi, lalu sektor limbah, dan yang terakhir itu pertanian. Ya, penurunan emisi yang bisa dilakukan ketika kita memanage dengan baik sektor-sektor ini itu bisa kalau untuk konser hutan dan lahan 650 juta ton, kemudian energi 398, lalu proses produksi 3,2, limbah 26 juta dan pertanian itu bisa sampai dengan 4 juta dengan estimasi biaya penurunan itu totally sekitar 247,3 juta ton. Nah, kenaikan proyeksinya dengan perhitungan itu akan ada peningkatan itu hanya 0,62 dengan proyeksi pengeluaran sebesar 51,9 miliar US dollar. Jadi ini nanti efeknya ke keuangan perusahaan. Nah, tantangan ini contoh ya, tantangan peluang baru misalnya untuk sektor batu bara.
batu bara ini dianggap sebagai penghasil emisi karbon terbesar. Ya, sehingga ada tekanan global, sementara di kita ini batu bara hulu kelir ke mana-mana gitu ya. Di mana-mana lahan tuh dibuka untuk ambil batu bara. Padahal ada tekanan global untuk phasing out penggunaan batu bara sebagai energi. Jadi batu bara merupakan sumber ekspor terbesar di Indonesia sehingga post phasing out terhadap batu bara itu akan mengakibatkan ekonomi kita terganggu. Negara maju, bisnis as usual, mereka sudah menggunakan nuklir sebagai energi baru dan terbarukan sehingga terjadi penurunan emisi karbon. Ketika penurunan emisi karbon dari BAU menjadi lebih sulit, maka akan pembelian karbon kredit sebagai salah satu cara untuk mencapai target penurunan emisi karbon bagi negara maju di Indonesia dengan bisnis as usual, dengan banyak pembangkit tenaga listrik batu bara, itu emisinya bisa 0,96 kg CO2 per kWh, maka ada teknologi carbon capture and storage yang berpotensi menurunkan emisi karbon kalau kita pakai batu bara. Dan nanti kelebihan penurunan emisi karbon itu dapat dijual sebagai karbon kredit untuk menutup biaya implementasi dari CCS ini. Jadi kan kalau kita tetap menggunakan ini itu akan ada emisi diatasi dengan CSS, nanti biaya emisinya turun, kita jual penurunan emisi karbonnya, maka nanti biaya dari karbon kreditnya itu akan bisa dipakai untuk membiayai teknologi CSS. Sawit bagaimana? Nah, kalau sawit ini juga dianggap sebagai perusak lingkungan, sehingga ada tekanan juga untuk membatasi penggunaan sawit, bahkan sawit kita tuh sempat nggak boleh masuk ke Eropa. Minyak sawit merupakan salah satu sumber ekspor terbesar juga, dan pembatasannya tentu mengakibatkan ekonomi kita terganggu. Di negara maju, bisnis as usual, perkebunan minyaknya tuh bukan minyak kelapa sawit ya, tapi mereka tuh minyak-minyak nabati, bunga matahari, canola gitu ya. Nah, hanya memang produktivitas perkebunan non sawit ini sangat rendah, sehingga memang membutuhkan lahan yang sangat luas untuk memenuhi demand mereka ke masa depan. Sementara kebutuhan minyak nabati di masa depan lebih optimal dipenuhi oleh minyak sawit agar tidak menambah luas lahan secara signifikan. Nah, tapi di Indonesia bisnis sawitnya luas gitu, tapi produktivitas kelapa sawitnya tinggi, pangsanya juga diperkirakan 5 sampai 5,5% dari perkebunan minyak nabati global, dan namun memenuhi 40% kebutuhan minyak nabati global. Jadi minyak sawit kita itu kalau dari pangsa sawitnya 5%, tapi kita tuh memenuhi 40% nabati global. Nah, tetapi emisi karbon dari minyak sawit itu tidak berbeda jauh dengan soybean, raspberry, dan juga kacang. Isu minyak sawit lebih kepada deforestasi, eksploitasi gambut, dan juga pembukaan lahan baru sawit. Dengan demikian, sertifikat ISPO, peremajaan, dan hilirisasi diharapkan dapat menjadi kunci keberlangsungan minyak sawit, ya. Nah, ini ke peluang dan investasi untuk kebutuhan investasi hijau. Nah, tadi ketika kita menuju ke transisi hijau, tentu dia membutuhkan investasi yang besar. Investasi hijau berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi dan kenaikan cadangan devisa secara signifikan. Tadi ini saya sudah sampaikan di depan. Maka peluang investasinya tuh apa sih? Kalau tadi kita punya 4 sektor, sektor utama ini yang paling banyak menghasilkan emisi, artinya kalau 4 sektor ini kita atasi, dia bisa meng-create peluang investasi hijau baru. Ya, misalnya nih, energi dan transportasi itu bisa meng-create public transport. Kemudian produksi dan penggunaan produk bisa ada green building, renewable energi, kemudian mesin-mesin listrik, tata kelola air di perkotaan, persampahan, itu bisa meng-create peluang investasi. Kalau di Jakarta di tahun 2019 itu bisa diperkirakan mencapai 3.000 billion juta dolar. Nah, maka nanti ada kenaikan sebesar 96,2 miliar. Ya, kalau nanti kita sudah sudah masuk ke dalam transisi investasi hijau. Oke, demikian materi saya hari ini. Saya masih ada 3 materi lagi. Hari ini kita baru pengenalan terkait kenapa sih kita memerlukan
green investasi. Nanti green investasi itu akan nyambung lagi sampai nanti masuk ke dalam green financing yang ada di perusahaan. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi kuliah saya hari ini. Ada Mbak Karnila, silakan Mbak. Makasih Bu. Kalau yang ini kan ada sektor pertanian. Kami juga ada Bu di KKP Blue Ekonomi juga Bu tentang Oh. pesisir, penangkapan Heeh. ikan dengan alat-alat lingkungan. Mhm. Jadi hampir-hampir mirip juga seperti ini. Ya, betul. Jadi Betul, hanya betul. hanya beda warna aja petani dan Bet perikanan berarti biru dan hijau. Betul, betul. Jadi betul, Mbak. Jadi, di perikanan itu juga ada blue economy namanya, kalau ini kan green economy, kalau di perikanan namanya blue economy. Jadi, di perikanan juga, di sektor perikanan sekarang sudah didorong untuk bisa, melakukan penangkapan gitu ya, tanpa merusak plasma tanpa merusak, spesiesnya, seperti itu. Ada begitu ya, Mbak? Ya, setuju saya, ada blue economy juga, betul. Nanti kalau perusahaan-perusahaan perikanan dia, larinya ke blue financing, Mbak, gitu. Tapi yang membedakan green dengan blue financing itu bukan berarti bukan berarti berbeda cara membukukannya. Jadi kalau Bu Livi membedakan cara cara membukukannya sama. Tetapi kalau selama ini di dalam pembukuan akuntansi itu biaya-biayanya biaya-biaya yang kira-kira tidak mempertimbangkan, kerusakan lingkungan, tetapi dengan green financing sudah masuk biaya-biaya yang mempertimbangkan kerusakan lingkungan. Sama untuk blue financing juga sama, nanti di dalam komponen-komponen biayanya itu akan masuk biaya-biaya untuk pengelolaan supaya lingkungannya jangan rusak, gitu. Misalnya kalau di ikan itu ada domestikasi, dibantu dengan domestikasi. Nah, biaya domestikasi itu bisa masuk sebagai komponen biaya untuk blue financing-nya gitu, tapi cara membukukannya sama, gitu. Pak, gimana Mbak? Oke ya? Oke. Silakan Pak Fauzi. Ya Bu, terima kasih Bu. Ini sebenarnya sesuatu yang sangat menarik. Saya tidak melihat dari sisi keuangannya ya, mungkin dari sisi Ya. keuangannya untuk bicara persoalan bagaimana menginput data dan macam mungkin kita pusing, gitu kan. Tapi dari sisi yang Ibu jelaskan itu sangat luar biasa menurut saya. Kenapa? Karena memang ini potensi ke depan sangat luar biasa untuk Indonesia. Nah, saya kebetulan ketua Forumdas, Mhm, Forum Daerah Aliran Sungai, Bu. mhm, Jadi yang kita sekarang lagi gencar-gencarnya bagaimana mangrove ya, khususnya di Oki dan Banyuasin ini akan memulai juga carbon trading ini, Bu. Ini sangat peluangnya sangat luar biasa. Ini lagi dikrit sama kawan-kawan dengan mengajukan proposal bagaimana nantinya akan sebanding dengan peluang-peluang yang ada. Artinya sebenarnya memang di dalam kesempatan ini di mana ada persoalan pasti ada peluang. Jadi kalau istilah kawan-kawan itu masalah Anda peluang kami. betul. Jadi makin beresiko makin banyak peluangnya ya Pak? Makin beresiko Ya, justru makin menguntungkan, kira-kira gitu ya Pak, asal betul. kita bisa memanage, resikonya. Betul, betul Pak. Jadi ini memang yang menjadi sentralisasinya itu nanti adalah di Banyuasin, Muba, sama Oki Bu yang untuk trading karbon yang khususnya di mangrove yang ada. Maka dampaknya apa? Memang dampaknya luar biasa. Perikanan nanti ada yang namanya blue apa tadi ya memang istilah-istilah memang setiap ini beda istilah ya. Mhm, Tapi mhm. persoalannya sama itu. Nah bahkan sekarang saat ini mungkin perusahaan besar yang ada di Indonesia yaitu Grab Bu salah satunya itu Mhm. sudah harus memulai ini karena saat ini dihitung berapa sih anggota Grab yang ada maka mengeluarkan emisi dari knalpotnya pun sekarang itu sudah dihitung akan menjadi pendapatan negara itu kira-kira seperti itu. Memang kalau nanti ini memang perlu pembahasan yang sangat bagus sebenarnya Bu untuk menunjang data-data kami juga sebenarnya. Cuman kalau penginputan data Bu kami terus terang agak pusing gitu Bu. Kalau ini memang potensi yang bisa dikembangkan. Sekian Baik. terima kasih Bu. Baik, baik. Terima kasih Pak Fauzi. Ya betul. Fordas dan Unsri ya saat ini juga,
sedang menggarap. Bapak ketua Pordas di Banyuasin atau kalau yang provinsi kan di Pak Safrul ya? Ya, saya Mm-mm. di Banyuasin. Ya, betul. Jadi saya ikut terlibat Pak di proyek yang di mangrove yang di Sungsang dengan tim Unsri. Ada Oh, Pak kemarin Safrul. ya. Iya, yang kemarin Ah, kita launching di Sungsang ya Pak, Sungsang 4. ya, ya. Saya juga ikut terlibat di kegiatan tersebut. Jadi betul Pak, gimana ya ngomongnya? Saya nih sebetulnya makanya tadi di awal saya selalu sampaikan bahwa sebetulnya dari sisi akuntansi, dari sisi pembiayaannya tuh sama gitu loh. Sama. Tapi yang persoalannya adalah yang membedakan nanti antara green financing dengan financing yang diajarin Bu Livi sama Bu Lela itu adalah komponen-komponennya itu akan masuk komponen-komponen yang terkait dengan pengelolaan lingkungan. Jadi kalau selama ini kita tidak ada waste manajemennya, misalnya berarti nanti di green financing itu akan ada biaya untuk waste management, kira-kira gitu. Kalau untuk perusahaan. Kalau selama ini misalnya kita tuh membuka lahan kelapa sawit itu dengan cara membakar, maka kan sekarang nggak boleh lagi tuh bakar. Berarti kita harus buka lahan dengan menggunakan cara-cara yang baik, maka itu termasuk, maka komponen biaya ketika kita membuka lahan dengan cara tidak membakar, itu masuk ke dalam green financing-nya. Jadi pembukuannya sama, makanya saya berkali-kali sampaikan metode pembukuannya sama, tapi komponennya yang berbeda. Jadi saya karena green financing ini saya kan tidak mungkin langsung masuk tiba-tiba ke keuangannya gitu kalau seandainya mahasiswa tidak digiring dulu gitu dari bagaimana climate change itu ternyata tidak hanya berdampak terhadap kerusakan ekosistem, tapi bahkan dalam level yang lebih kecil itu juga akan berpengaruh terhadap bagaimana perusahaan memanage keuangannya, kira-kira gitu. Ada lagi yang mau tanya? Jadi betul ya, jadi kayak sekarang misalnya ada Red Doors gitu ya, ada hotel-hotel yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan di luar itu sebetulnya sudah masuk dalam green finance juga. Jadi kan kalau sekarang kan ada hotel Oyo gitu. Orang bisa punya hotel, ya orang bisa punya hotel tanpa harus bangun hotel, kan gitu. Nah, itu sebetulnya termasuk dalam konteks green financing juga. Jadi bagaimana kita bisa punya banyak sumber daya tanpa harus merusak lingkungan. Jadi memanfaatkan hotel-hotel yang sudah ada, kemudian di-manage jadi satu usaha. Makanya sekarang ada Red Doors, ada Oyo. Itu kan yang punya pemilik Oyo dan pemilik Red Doors itu sebetulnya tidak punya hotel kan gitu. Tapi dia menang di manajemen. Sama seperti kita tidak pernah membayangkan bahwa sekarang kita bisa pesan makanan tanpa harus keluar dari rumah. Itu sebetulnya kalau kita mau tarik, oh ini juga bagian dari bagaimana kita mencoba untuk menyederhanakan, kita tidak harus perlu keluar rumah, tidak harus mengeluarkan energi, atau sekarang orang bisa naik mobil tanpa harus punya mobil, kira-kira gitu, dengan Grab, dengan Gokar. Itu sebetulnya bagian dari konsep-konsep green management yang kemudian bisa merambah ke sektor-sektor yang lain juga gitu. Ada lagi yang ingin ditanya atau boleh kok komentar karena kan yang saya sampaikan ini luas banget gitu ya. Mungkin kalau yang belum pernah bicara tentang belum pernah bersentuhan dengan green economy bisa dibaca lagi. Nanti green economy ini akan banyak juga dibahas di mata kuliah analisis nilai tambah ekonomi. Itu kita akan banyak lagi bicara tentang green green economy sampai nanti bagaimana green economy itu bisa menciptakan green product itu ada di mata kuliah nilai tambah ekonomi. Kalau nanti ngambil, tapi mata kuliah pilihan. Jadi kalau ngambil itu tuh bisa dapat dapat lagi lebih dalam tentang bagaimana nanti kalau misalnya kita bikin green product di dalam berarti kan ada produk hijau. Nah, nanti green financing-nya tuh sudah masuk gitu bagaimana biaya untuk menghasilkan produk hijau, kira-kira gitu. Ya, jadi sekarang kita belajarnya dari depan dulu. Saya mengasumsikan ini teman-teman, Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa ini mungkin ada yang belum friendly gitu dengan isu perubahan iklim gitu.
Kita ada 4 kali pertemuan ya, semoga bisa selesai dalam 4 kali pertemuan. Silakan ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada Opi, ada Ana. Silakan Ana. Ada Rizky, ada Hilwa. Luffy, silakan silakan Mbak ya, silakan Mbak Luffy. Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak, nggak kelihatan Izin mukanya. Ibu, kameranya Bu. Iya, ya udah nggak Oke, apa-apa. maklum pakai HP hari ini. Ya udah nggak apa-apa, kalau pakai HP nggak kelihatan gambar-gambar saya Ah. tadi. Oke, ya silakan Mbak. Lihat Bu, lihat Bu. Lihat Kalau ya Mbak, sambil foto. karena tadi Ya, ini. Agak menarik karena apa, isu global masalah iklim memang sudah luar biasa bumi Bu ya, perkembangan alam juga, prediksi cuaca juga nggak bisa diprediksi lagi akibat dari efek global ya Bu ya. Saya sedikit ini ada yang ingin ditanyakan, apakah untuk grand product itu juga untuk masalah industri bisa dibilang sekarang kan lagi diciptakan satu wacana kawasan industri hijau. Apakah itu termasuk juga dalam rangka grand product melalui proses yang melalui menggunakan istilah green, berarti ramah lingkungan, itu termasuk juga dalam manajemen keuangan green agribisnis ini Bu. Baik, makasih Mbak. Ya sekarang kan digembar-gemborkan untuk pendustrian harus mengarah ke sistem industri yang green product. Sedangkan sekarang lebih marak Sumsel ini berkembang masalah industri batu bara. Betul. Itu kan sangat bertentangan. Iya. Semakin ini ke sana kayaknya semakin jauh kita ini dari kata-kata green product, karena semakin hari tambang batu bara untuk Sumsel ini lumayan mengakibatkan emisi karbon yang tinggi. Lingkungan aja barusan kemarin kita lahan itu seumur ini baru 2 tahun ini kayaknya lahan langganan untuk banjir akibat dari pengelolaan lingkungan untuk membangun suatu kawasan industri tapi tidak ramah lingkungan, tidak memperhatikan akibat dari yang mereka kelola, sehingga jauh dari kata untuk mengurangi emisi karbon atau kawasan industri hijau. Rasa ada hubungan ya Bu ini dengan masalah emisi karbon kita dengan grand keuangan agribisnis secara hijaunya. Baik. Saja Bu. Baik, makasih Mbak. Waalaikumsalam. Betul Mbak. Jadi semua yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan itu masuk ke dalam green finance sebetulnya. Jadi ketika perusahaan misalnya melaksanakan kegiatan dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan, maka biaya dia mempertimbangkan kelestarian lingkungan itu semua masuk. Untuk batu bara, nah ini juga. Di Indonesia ini kalau saya lihat semua sistem tuh sudah baik sebetulnya. Mungkin Mbak Karnilawati nih yang ada di pemerintahan tuh semuanya udah baik. Cara kerja semua tuh udah bagus semua. Persoalannya kadang-kadang seringkali kendala itu muncul ketika person to person yang melaksanakan itu tidak memahami. Kira-kira gitu. Jadi karena itu di kita itu gangguannya lebih sering pada gangguan kelembagaan. Kira-kira gitu. Termasuk batu bara. Jadi di batu bara itu harusnya kan kalau kan ketika orang ingin bikin perusahaan batu bara kan nggak bisa langsung bikin perusahaan kalau nggak ada kelayakan dulu. Mereka kan kalau mau bikin perusahaan harus salah satu syaratnya harus bikin kelayakan dulu. Nah, di dalam kelayakan itu harusnya masuk juga analisis terhadap isu-isu lingkungan. Tapi ya gitu dibuat-buat aja supaya dia layak dan di dalam proposalnya tidak merusak lingkungan. Tapi pada pelaksanaannya kan tidak banyak yang paham dengan itu. Karena itu tadi di Lahat banjir. Tidak hanya di Lahat, Mbak, banjir. Kemarin kita baru pulang dari Oki. Di Oki itu sekarang petani sudah susah mau nanam padi gitu. Kenapa? Karena airnya itu jadi lahan-lahan di Oki itu sebagian besar saat ini tergenang sepanjang tahun.
gitu. Jadi nggak bisa lagi nanam padi, kalau kalau padi kan perlu perlu tergenang dan perlu juga fase kering gitu. Jadi sudah hampir 3 tahun ini nggak bisa nanam padi. Ketika kita coba telusuri dengan peta kenapa wilayahnya itu tergenang, ternyata semua dikunci oleh perusahaan. Jalur air itu nggak bisa keluar, ditutup gitu. Jadi agak berat kalau kita gini. Tapi terlepas dari itu, ini materi kuliah kedua ya sebetulnya, tapi nggak apa-apa deh ini. Nah ini adalah apa namanya tuh, kegiatan-kegiatan yang masuk dalam keuangan hijau gitu ya. Jadi nanti ada juga publikasi hijau gitu. Nanti ada publikasi, jadi informasi risiko keuangan tentang isu lingkungan, ada kredit hijau, ada repo hijau yang sudah dilakukan oleh beberapa negara. Ya, beberapa sudah dilakukan Indonesia. Jadi kalau Indonesia itu ada publikasi hijau, ada repo hijau gitu, walaupun mungkin belum berjalan dengan baik, tetapi ada banyak alternatif kegiatan yang bisa dilakukan ketika kita bicara tentang apa sih sebetulnya produk-produk atau aktivitas-aktivitas atau kebijakan-kebijakan yang bisa kita lakukan ketika kita ingin menghasilkan perusahaan, ketika kita melaksanakan kegiatan yang bisa menghasilkan produk tetapi dengan tanpa merusak lingkungan gitu. Oke. Siapa lagi? Ana, silakan Ana. Baik, terima kasih Ibu. Iya. Ya, saya ingin bertanya terkait dengan penjelasan Ibu tadi kan ada yang namanya pembiayaan resiko. Nah, sebelum-sebelumnya waktu S1, kalau saya tidak salah ingat, di pembiayaan agribisnis dan akuntansi juga ada yang namanya pembiayaan apa ya, lingkungan Bu. Jadi selain perusahaan itu untuk menyeimbangkan antara lingkungan dan biaya perusahaan, jadi perusahaan itu dituntut untuk mempunyai biaya lingkungan, di mana untuk mereduksi kayak pencemaran dan sebagainya. Namun saya cari referensi-referensi itu susah sekali ketemu Bu masalah eh, apa ya, pembiayaan yang satu ini gitu. Iya. Apakah itu ada persentase tersendiri Bu untuk menghitungnya, atau itu sama kayak manajemen risiko? Karena kan di Indonesia kan seperti sebelumnya itu kan agak berbeda kan Bu. Jadi risiko di Indonesia untuk usaha itu lebih tinggi saya rasa dibanding dengan negara lain. Itu ada persentase tersendiri dan berbedakah dari biaya keuangan risiko tersebut seperti itu Bu? Mungkin itu pertanyaan saya Bu. Terima Baik, kasih. terima kasih. Semakin mengerucut ya pertanyaannya. Jadi betul, perusahaan-perusahaan itu wajib mengalokasikan dana saat ini untuk kegiatan pengelolaan lingkungan. Salah satunya adalah pengelolaan limbah. Kemudian ada satu lagi, kalau sekarang hampir semua perusahaan punya CSR. Jadi CSR itu dianggap sebagai bagian dari kompensasi perusahaan terhadap masyarakat sekitar yang mungkin lingkungannya tercemar, kira-kira gitu. Nah, persoalannya adalah berapa sih komponen biaya yang pantas? Nah, ini saya terus terang bingung jawabnya. Kenapa? Karena kita akan tetap lari ketika ditanya berapa yang pantas, kita akan tetap lari pada komponen bahwa pendapatan itu adalah penerimaan dikurang biaya. Jadi boleh saja CSR itu tetap masuk ke dalam komponen biaya, tapi yang pasti kalau dalam konteks perusahaan dia tetap pingin pendapatannya positif, kira-kira gitu. Jadi mau besar berapa persen atau kecil dan sebagainya itu tergantung pada komponen biaya perusahaan yang lain gitu. Jadi tetapi yang perlu kita pahami bahwa perusahaan-perusahaan hijau atau green korporasi itu seharusnya sudah memasukkan komponen pengelolaan lingkungan di dalam komponen biayanya. Makanya tadi ketika Ana tanya berapa komponen yang pas, memang nggak ada. Dan konsep tentang green financing ini juga mungkin baru hangat sekitar 3 tahun terakhir. Kira-kira gitu. Jadi memang nggak banyak, tetapi kita tetap tetap berpedoman pada perusahaan tidak mungkin mengeluarkan biaya untuk pengelolaan lingkungan itu sehingga nanti mengakibatkan pendapatannya turun, nggak mungkin, nggak mau dia pasti. Jadi tetap harus dalam batas di mana pendapatannya positif, kira-kira gitu. Itu ya Ana? Mbak Karnila tadi raise hand lagi? Enggak? Yang
batu bara lahat kemarin tuh kan itu tuh sekarang nih itu termasuk ini apa galian tipe C yang mengeluarkan izin usahanya itu yang dari pemerintah langsung. Nah, itu yang kadang eh, tidak terjadinya komunikasi mungkin antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat sehingga ya galian itu jalan. Nah, itu undang-undang itu berlaku di tahun 2009 sama seperti kami juga kan penyuluh yang kami di provinsi ditarik ke pusat. Jadi semua keputusan itu balik ke pusat tapi mereka tidak tidak melihat keadaan kompetensi di daerah. Tapi kalau kami pegawai ya kami dibalikan lagi ke daerah. Tapi yang izin ini ya tadi tuh ya langsung ke pusat yang mungkin ya tadi meningkatkan ada unsur kepentingan lah di situ. Ada pajak, peningkatan pajak kan. Jadi ya mungkin karena tadi terus menggali ada penebangan ya terjadi bencana yang kemarin itu Bu. Terus tadi tidak melihat amdalnya tadi. Mungkin ya seperti bilang tadi mungkin ya bisa lah karena ada unsur kepentingan ekonomi juga di situ ya tembak-tembak lah amdal tadi Bu. Kasih Bu. Ya, baik, betul. Jadi dalam ekonomi itu ada istilah, mungkin kalau yang S1-nya agribisnis itu pernah dengar. Dalam istilah resiko itu ada yang disebut dengan moral hazard. Ya, jadi moral hazard itu adalah moral atau sikap untuk selalu pingin berbuat jahat, kira-kira gitu. Itu ada dalam ekonomi. Nah, tadi misalnya nih, dia bikin AMDAL, ternyata AMDALnya kira-kira tidak sesuai gitu. Itu kan moral hazard. Dia sudah tahu bahwa kalau menggali galian tambang C itu akan mengakibatkan longsor, banjir. Itu udah tahu, tapi masih dilakukan. Itu moral hazard, saya kira gitu. Jadi dalam ekonomi itu ada tuh istilah moral hazard. Jadi bagaimana orang-orang itu kok pinginnya bikin yang jelek-jelek, kira-kira gitu. Ada lagi? Silakan yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, mungkin saya tutup kuliahnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.